Kelas kalian ini terakhir materi yang disampaikan tentang apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Yang minggu sebelumnya kan harusnya interaksi obat dan makanan itu Bu, yang materi kelima. Tapi kan ada kuliah umum, jadinya nggak masuk. Yang itu belum Bu. Materi kelima itu apa? Dengan penyakit kronis. Iya, Iya Bu, ada penyakit jadi, kronis. jadi yang sebelumnya udah ya. Iya, yang materi empatnya udah Bu, yang materi limanya belum. Ini udah disampaikan kan ke teman-teman semuanya kalau udah dapet kan? Sudah Bu, sudah dikirim di grup kelas oleh PJ. Oke, Ibu cepet aja ya. Karena kan hari ini harusnya kan tentang yang interaksi obat dan makanan pada gangguan gastrointestinal ya. Kalian kan juga udah ada materinya ya. Ibu berharap sih udah dibuka, udah dipelajari ya. Jadi ibu hanya mengupasnya sedikit saja ya. Jadi penyakit kronis itu penyakit yang diderita dalam kurun waktu yang lama ya. Jadi dengan sendirinya penderita-penderita penyakit kronis ini sudah meminum obat dalam waktu yang cukup lama ya. Keadaan tubuhnya sudah menyesuaikan dengan obat yang dikonsumsi ya, yang udah bertahun-tahun ya. Ada yang baru berbulan, tapi kadang ada yang udah tahunan juga ya. Jadi dalam materi ini yang disampaikan penyakit kronisnya adalah penyakit hipertensi dan diabetes. Karena dipilih itu karena menurut Ibu itu adalah penyakit yang terbanyak ya. Kemudian ada juga sih penyakit kayak pernafasan kronis ya, juga ini juga lumayan banyak ya. Tapi di materi ini yang disampaikan adalah eh, penyakit diabetes dan hipertensi ya, yang pada umumnya banyak sekali orang yang menggunakan ini, apa menderita ini ya. Nah, jadi penyakit-penyakit yang kronis itu atau penyakit menahun itu biasanya ya faktor-faktor pemicunya banyak ya, mulai dari lifestyle-nya dia, kebiasaan itu dalam hal makan, kebiasaan dalam pola tidurnya, kebiasaan apa namanya eh, ti- tidak atau dia berolahraga ya misalnya gitu. Kemudian kalau buat laki-laki merokok atau tidak merokok, minum alkohol atau nggak minum alkohol ya, itu kan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada jaringan ya. Nah, kalau itu terus-terus dilakukan, pasti ada salah satu jaringan yang mengalami masalah, sehingga bisa menyebabkan terjadinya beberapa gangguan pada organ tersebut. Nah, gangguan di organ tersebut tentu diatasinya adalah apa dia fungsinya. Misalnya dia fungsinya sebagai pompa darah, ya pasti distabilkan lah hasil pompanya itu apakah tinggi atau seperti apa ya. Jadi distabilkan dengan obat-obat misalnya. Atau misalnya dia banyak pola makannya yang nggak baik ya, bisa eh, apa gulanya tinggi atau kolesterolnya tinggi ya. Nah, itu akibatnya dia harus mengkonsumsi obat-obat untuk menurunkan diabetes, menurunkan gulanya atau menurunkan kolesterolnya ya. Nah, kita tahu bahwa kalau hal itu sudah terjadi, maka eh, dan pola makan serta pola hidupnya seseorang itu tidak berubah ya, dan ditambah lagi saat belakangan apa di tahun-tahun ini ya di tahun-tahun 2000 ke sini ya masalah itu begitu banyak ya, polusi lah ditambah ya, belum lagi stres ya, stres seorang karyawan, stres seorang siswa,
stres seorang pencari pekerja dan lain sebagainya, itu semua memicu makin memperburuk keadaan seseorang yang menderita penyakit kronis ini ya. Jadi banyak ya. Jadi karena itu sebaiknya pola makan, pola tidur, apa ya berolahraga itu bisa dijaga sehingga jadi kalau stres itu karena stres ini sepertinya tidak bisa dihindari ya sepertinya padahal sebenarnya eh, orang yang ahli eh, bisa mengendalikan ini semua ya. Em, karena tidak karena itu semua secara nggak langsung memang bisa memper, mengakibatkan kondisi kita menjadi tidak baik gitu ya. Nah, kalau kita bisa menjaga pola makan kita dengan baik, istirahat baik, olahraga baik, tentu keadaan stres ini bisalah ya diminimalisir ya, bisa ditolerir sedikit demi sedikit ya, walaupun tidak sepenuhnya karena ketika dia hari libur dia bisa melakukan itu dengan baik bersama keluarganya ya atau teman-temannya. Tapi ketika dia ketemu lagi hari Senin, kemungkinan bisa stres juga atau dia udah mulai berpikir untuk membuat strategi supaya dia tidak stres gitu ya. Nah, itu kurang lebihnya kenapa seseorang akhir-akhir ini banyak sekali yang menderita penyakit-penyakit kronis ya. Oke, baik. Eh, jadi beberapa literatur banyak mendefinisikan tentang hipertensi dan diabetes ya. Ibu ambil yang paling umum saja ya, di mana hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mg Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mg raksa ya. Pada dua kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang ya. Kemudian untuk diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Ya, jadi sebenarnya diabetes itu memang multi etiologi ya. Kadar darah yang tinggi di darah, kadar gula yang tinggi di darah ya mengakibatkan banyak masalah ya di pembuluh darahnya, ya di organnya, ya semuanya ya. Dan itu efeknya bisa macam-macam seperti kita lihat dalam keseharian orang diabetes yang kena di otaknya jadi stroke ya, yang kena di ginjalnya jadi sakit ginjal, yang kena di jantungnya masalah, yang kena di organ lainnya jadi masalah ya. Jadi semua itu diabetes itu kita tahu juga kalau kadar gula terlalu tinggi bakteri juga suka ya. Jadi multi ya, multi banyak sekali akibat dari diabetes ya. Ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi dari fungsi insulin. Ya. Setelah sampel darah diambil untuk pemeriksaan tes gula darah puasa, pasien diminta meminum cairan gula. Kemudian pengambilan sampel darah dilakukan lagi 2 jam setelahnya. Kadar dikatakan normal jika hasil kurang dari 140 mg per desiliter. Ya. Biasanya sih nggak dikasih minum cairan gula, tapi biasanya dikasih makan, terus dikasih minum teh manis gitu ya. Jadi nanti dicek lagi setelah 2 jam ya. Ini untuk memahami interaksi yang terjadi, tentu kita harus tahu dulu obat-obat antihipertensi dan diabetes ya yang ada dengan mekanisme kerjanya ya. Karena untuk memahami interaksi yang terjadi, kita harus tahu juga mekanisme kerja obat ya. Ini obat-obat antihipertensi yang kita udah kenal ya, DS inhibitor, alpha 2 reseptor ya, dan seterusnya. Ada kalsium channel blocker, diuretik ya, dan seterusnya ya. Kemudian obat-obat anti diabetes juga ya, ada beberapa kelas. Ada biguanid, sulfonylurea ya, thiazolidinedion ya. Kemudian ada insulin juga, ada inhibitor alfa glukosidase ya. Nah, ini jadi yang satu tadi ya, yang sudah Ibu sampaikan di awal bahwa pasien-pasien kronis itu
mengkonsumsi obat sudah dalam jangka waktu panjang ya, sehingga tubuhnya udah terbiasa menerima obat itu dan sudah menyesuaikan ya. Satu itu, kedua eh, dia udah berlangsung lama ya. Kemudian kedua, biasanya, tapi akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan biasanya itu terjadi pada pasien geriatri kalau dulu ya, karena disertai dengan terjadinya penurunan fungsi dari masing-masing organ ya, fungsi organ menurun karena aktivitas juga berkurang tadi, kalau makannya nggak dikendalikan, kemudian apa tetap minum gula tanpa diatur, misalnya minum manis tanpa diatur, tentu ini semua jadi memperparah seorang geriatri ya. Tapi akhir-akhir ini data menunjukkan bahwa menurut literatur yang terakhir ya dari sebuah seminar, eh, saat ini banyak sekali pasien-pasien usia belasan ya 17, 18 itu udah menderita diabetes. Bahkan anak-anak juga udah ada ya. Mungkin di tempat kalian tinggal juga ada ya. Bahkan ibu kemarin, tetangga ibu aja dia baru usia 15 tahun apa berapa ya, 14 ya, antara itu meninggal gara-gara diabetes mellitus ya. Jadi udah banyak sekarang mengenai usia yang apa mau remaja ya, 12 13, karena ya itu banyak mungkin orang tuanya memberikan konsumsi makanan yang tidak sehat ya, sehingga dia dalam usia yang sangat muda sudah menderita diabetes mellitus dan itu nggak terkontrol, akibatnya tentu akan menyebabkan mungkin pasien itu mengalami masalah dengan kondisi kesehatannya ya. Nah, untuk pasien-pasien ini, materi yang mau disampaikan ini, walaupun kita tahu kondisi diabetes itu seperti itu, tapi karena ini kronis dan ini biasanya diberikan dalam waktu yang sudah lama, pasien-pasien kronis ini, kita menganggapnya di sini adalah seseorang yang sudah geriatri ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini pasien yang muda juga ya. Kalau dia sudah misalnya minum obatnya, dia udah didiagnosa dokter dari usia misalnya 12 tahun ya. Ketika umur 15 tahun kan berarti udah 3 tahun minum obat itu, misalnya gitu ya. Nah, kalau dia belum mengalami kerusakan organ, ya, tentu obatnya biasanya tunggal, obat diabetes aja ya. Tapi kalau dia udah mengalami kerusakan organ, apalagi misalnya udah ada infeksi, tentu dia udah obatnya udah kombinasi ya. Kalau pasien-pasien geriatri tentu kombinasi, karena dia juga harus diperhatikan juga kerja jantungnya dan lain sebagainya ya. Biasanya orang yang geriatri juga minum vitamin juga ya, dan lain sebagainya. Jadi udah ada kombinasi obatnya ya. Baik, di sebuah studi ya menyatakan bahwa apa tuh namanya, pola-pola peresepan obat antihipertensi pada pasien geriatri itu, ini yang dimerahin ini ya, biasanya itu antara 4 sampai 6 per resep ya, per lembar resep ya. Jadi pasien-pasien geriatri itu ya biasa meminum, diresepkan obat dalam satu resep itu bisa 4 sampai 6 obat ya. Itu berdasarkan hasil sebuah studi ya. Baik, kita udah mulai bicara tentang interaksinya ya. Jadi kita tahu dia udah minum obat lama, obatnya biasanya nggak tunggal, kombinasi, belum lagi pasiennya geriatri juga. Ini peran kita sebagai seorang farmasi di sini sangat diperlukan ya, untuk memberikan masukan, baik itu ke dokter terhadap obat-obat yang diresepkan atau ke pasiennya sendiri ya. Baik, ini eh, salah satu penelitian juga ya. Di sini disampaikan kesimpulannya ya, nanti boleh dibaca secara menyeluruh terhadap hasil apa nih namanya, abstraknya ya. Beberapa NSAID dia bisa menyebabkan apa sih, kayak
penurunan gitu ya, kayak pengurangan efek dari bila digunakan bersama-sama ya, terutama pada angiotensin converting enzyme inhibitor ya. Jadi ini golongan dari salah satu antihipertensi, diuretik, beta blocker, dan angiotensin reseptor blocker ya. Jadi tidak ada eviden yang kalau untuk kalsium channel blocker, kalsium channel antagonis dihidropiridon dia eh, tidak apa sih, dihindari lah ya untuk penggunaan bersama-sama dengan NSAID ya. Jadi banyak sekali golongan antihipertensi yang berinteraksi dengan NSAID ya. eh ini penelitian ini, apakah NSAID dengan antihipertensi bereaksi seperti misalnya pada pasien rawat jalan, eh, apakah terjadi peningkatan apa sistol ya, tekanan darah sistol ya. Jadi di sini di conclusionnya, NSAID has an immediate clinically relevant effect on SBP2 systolic blood pressure ya. Jadi dia ternyata mempengaruhi secara klinikal tekanan darah sistol ya seorang pasien ya. Jadi manajemen guideline for NSAID antihipertensi. Jadi guideline untuk pemberian bila seorang pasien diberikan NSAID dan antihipertensi, maka monitor monitor sebelum dan sesudah penggunaan NSAID ya. Jadi harus dimonitor sistolnya ya, tekanan darah sistolnya ya secara intensif ya. Jadi hati-hati pasien-pasien yang apa mengalami hipertensi, bila dia diberikan NSAID maka dilihat tekanan darah sistolnya ya. Jangan, jadi kita berharap diberikan antihipertensi turun ya, tapi ternyata kok pas dicek malah naik yang sistolnya ya, ya karena memang antara eh, antihipertensi dan NSAID ternyata ada yang berinteraksi ya. Monitoring is especially relevant in patient prescribed high doses ya. Jadi kalau NSAID-nya dosisnya tinggi itu lebih harus diperhatikan ya. Nah, ini etorocoxib should not be used in hypertension patient. Jadi etorocoxib nggak boleh diberikan pada pasien-pasien hipertensi ya. Etorocoxib itu kayak kalau di sehari-hari tuh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Celebrex gitu ya. Tapi kalau teman-teman lebih tahu nggak apa-apa disampaikan aja ya. Kemudian ini eh, farmako interaksi farmakokinetik model dari pemberian simvastatin dan amlodipin ya. Ini jadi kolesterol dan hipertensi. Ini biasa ya, maksudnya biasa tuh, maksud ibu biasa adalah ini kombinasi yang biasa diberikan untuk pasien seseorang yang menderita hipertensi dan kolesterol ya. Ternyata itu berinteraksi ya. Jadi amlodipinnya 10 mili ya. Eh, amlodipin konsentrasinya, in conclusion, this study has quantitatively described the pharmacokinetic interaction between simvastatin dan amlodipin using modeling approach. Jadi pendekatan ya. Given that the two drugs are often prescribed together ya. Ya, jadi biasa diresepkan ya. The development model is expected to contribute to the more efficient and safer drug treatment when they are co-administration ya. Jadi kalau dia diberikan bersama-sama, dia apa namanya, ternyata eh, bisa saling berinteraksi gitu ya, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau di atasnya itu, ini ada kerja enzim juga ya, kerja enzim apa namanya?
Sebentar. Nih di sini ada kerja enzim ini ya, nih ya. Nah, ini menurunkan simvastatin bioavailability of 80% dan menurunkan simvastatin clearance by 40 sampai 6 kali dibanding dia kalau tidak diberikan bersama-sama ya. Ya, jadi apa namanya? Ini ternyata ada interaksinya ya. Mau digerak sebentar. Oh, jadi ini fungsi yang harus kita jalankan dalam praktek sehari-hari ya. Kita ingin pasien ketika diberi obat, maka tentu obat itu bisa berefek. Karena seseorang yang sudah diberikan obat artinya masalah yang terjadi pada pasien itu perlu dibantu. Nggak bisa diselesaikan oleh tubuhnya sendiri atau misalnya dengan mengkonsumsi makanan dan lain sebagainya. Akhirnya diambil kesimpulan perlu dibantu dengan obat. Artinya keadaannya sudah lebih tidak baik-baik saja ya. Ya, kalau dia minum obat, artinya dia harus obat itu harus mempunyai efek yang maksimal, ya. Dan kita tahu obat adalah sebuah racun, maka kita harus ingat dia harus meminimalkan risikonya, ya. Dengan kita berbuat untuk memaksimalkan efek terapi dan meminimalkan risiko, dengan sendirinya kita meminimal biaya pengobatan karena pasien nggak harus sampai dirawat, ya, misalnya. Atau ditambah atau menderita penyakit yang lain gitu. Jadi tambah lagi biayanya ya. Sambil kita juga menghormati pilihan pasien ya. Upaya-upaya yang kita bisa lakukan adalah mencegah terjadinya interaksi obat ya. Jadi kita bisa cek sekarang ini kan sudah mulai digalakkan ya di akhir-akhir tahun ini ya 2015 kan 2015 tuh udah mulai ya resep tuh mulai dikaji. Jadi begitu pasien dapat obat, dapat pasien mengirim resep ke kita, kita udah mulai lakukan pengkajian ya. Jadi teman-teman yang buat kerja di apotik ya, walaupun SPO itu belum ada, bisa dilakukan dengan cara yang sederhana ya. Cek ada interaksi apa enggak gitu ya. Kita berusaha mencegah ya atau deteksi sedini mungkin ya. Kalau di rumah sakit, buat rumah sakit yang udah akreditasi, atau mungkin klinik-klinik atau puskesmas ya, pasti udah dilakukan pengkajian resep ya. Salah satunya yaitu cek interaksi obat ya. Monitor ini bisa dilakukan kalau pasiennya rawat inap. Kalau rawat jalan, kita juga bisa monitor kalau kita udah menandai suatu reaksi, kemudian dokter tetap meminta obat itu diberikan, maka kita bisa telepon pasien ya, beri pelaporan dan edukasi ya, edukasi kita berikan saat pemberian informasi obat ya. Baik, ini eh, apa mekanisme kerja golongan antihipertensi nanti dibaca ya. Nah, untuk interaksinya ya, ini cara bacanya gini. Ini interaksi beta blocker ya. Beta blocker, golongan obat beta blocker ya, atenolol, metoprolol, propranolol, sotalol, dan lain sebagainya. Itu dia berinteraksi dengan garam aluminium yang biasa ada di antasida ya. Nah, itu jadi efeknya si antasida ini, garam aluminium itu bisa turun gitu ya. Akibatnya bioavailabilitas dari beta blocker jadi turun ya, karena dia si si apa namanya si garam aluminium ini menurunkan pengosongan lambung ya. Jadi rekomendasinya pisahkan pemakaian minimal 2 jam. Kemudian dengan barbiturat, efek obat A-nya bisa turun dengan metoprolol kalau diberikan bersama dengan metoprolol atau propranolol ya. Di mana si metoprolol atau propranolol ini menginduksi enzim dan hepatic fast extraction ya. Sehingga harus dipertimbangkan kembali dosis
si barbiturat apakah harus meningkat atau seperti apa. Tapi pertimbangkan juga efek dosis yang meningkat itu membahayakan pasien atau tidak, ya. Ini semua berdasarkan literatur, ya. Jadi kalau kita di praktek sehari-hari, kita lihat juga kondisi pasiennya, ya. Nggak bisa berdasarkan sepenuhnya berdasarkan literatur ini. Kita lihat juga hasil labnya, kita lihat juga ada kendala yang lain atau enggak, ya. Kalau bisa kita pisahkan jeda, beri jeda. Kalau kita memungkinkan untuk diganti, diganti, ya. Itu cara bacanya. Ini golongan di beta blocker, dia berinteraksi dengan difenhidramin, ya, dengan makanan orange juice, dengan verapamil, ya. Nah, ini untuk dengan verapamil perlu diperhatikan banget, ya, karena dia mempengaruhi fungsi jantung, ya. Ini kan cukup bahaya, ya. Jadi eh, apa? Apakah lakukan turunkan dosis si verapamilnya dan eh, hipertensinya atau ganti, ya, nggak usah beta blocker karena ya antihipertensi kan banyak pilihannya, ya. Kemudian kalsium channel blocker juga, ya, jadi dia di metabolisme oleh enzim si pi 3 4 ya. Dia amlodipin dan simvastatin ini contohnya nih ya, kalsium channel. Jadi amlodipin kan kalsium channel blocker, ya. Dia berinteraksi dengan simvastatin. Dia sama-sama di metabolisme oleh enzim ini, ya. Nah, kalau dosis simvastatinnya lebih dari 20 miligram per hari, maka harus dihindari karena dosisnya simvastatin bisa meningkat dan bisa menyebabkan rhabdomyolysis. Sebentar ya, teman-teman. Bentar. Jadi tadi eh, kalau amlodipin diberikan bersama-sama dengan simvastatin, di mana simvastatin dosisnya lebih dari 20 miligram per hari, maka bisa menyebabkan rhabdomyolysis, ya. Rhabdomyolysis ini cukup bahaya juga, ya. Udahlah pelemahan otot, ya, irregular heartbeat, ya, detak jantungnya irregular, ya, fever, demam, ya, banyak yang terjadi, ya. Jadi sebaiknya dihindari, ya, penggunaan amlodipin dan simvastatin secara bersama, ya. Kemudian misalnya apa interaksi lain dengan diltiazem, grapefruit dan protease inhibitor, ya. Sama tadi cara bacanya, jadi diltiazem efeknya meningkat, banyak mekanisme yang belum diketahui sampai sekarang, cuma dilihat dari tanda-tandanya, ternyata efeknya diltiazem meningkat, maka lakukan monitor kepada pasiennya sebelum dan sesudah menggunakan diltiazem atau mengatur dosis diltiazemnya. Baik, karena Ibu cepat saja ini di Ifadipin, contoh kalsium channel blocker yang lainnya, juga dengan barbiturat, dengan grapefruit, dan cimetidin, ya. Untuk kalsium channel blocker, dengan dikardipin, ya, contoh berikutnya ternyata berinteraksi dengan grapefruit, ya. Jadi banyak sekali golongan kalsium channel blocker yang berinteraksi dengan grapefruit juice. Jadi harus hati-hati, ya. Grapefruit juice itu memang tidak ada di Indonesia, tapi kemarin kita udah lihat beberapa kandungan di grapefruit juice itu ada di jeruk Bali, ya. Jadi hati-hati kalau kalau ternyata eh, pasiennya suka suka apa mengkonsumsi jeruk Bali, ya. Dia banyak berinteraksi dengan beberapa antihipertensi.
Kemudian untuk alpha blocker, ya contohnya doxazosin, prazosin, ya, tamsulosin, ya. Ini dia bereaksi dengan etanol, ya, obat-obat yang mengandung etanol, ya. Jadi rekomendasinya gunakan etanol setelah antihipertensinya. Jadi antihipertensi dulu masuk, baru kemudian mungkin ada obat yang mengandung alkohol baru dikonsumsi, ya. Dengan tadalafil juga dia berinteraksi, ya. Pemakaian bersama dikontraindikasikan, ya, karena efeknya si tadalafil ini bisa meningkat, ya. Kemudian berikutnya untuk diuretik, ya, furosemid dan tolasemid juga dia berinteraksi dengan kolestiramin, cisplatin, ya, ini suatu obat CA, ya. Kemudian dengan NSAID, ya. Efek diuretiknya akan turun, ya, kalau dia minum antidiuretik, nah, tapi dia pakai NSAID juga, ya. Kemudian, oke, ini HCT dan CT, ya, ini juga berinteraksi, ya, dengan NSAID juga, kolesteramin juga, ya, kolestipol juga, ya. Kemudian yang S inhibitor dengan makanan, ya, jadi dia makanya si captopril ini digunakan 1 jam sebelum makan, ya. Kemudian dengan indomethacin juga S inhibitor berinteraksi dengan salisilat juga S inhibitor berinteraksi, ya. Jadi di sini efek dari si salisilatnya menurun. Salisilat biasa ada di pengencer, ya. Kemudian monitor tekanan darah, hentikan penggunaan S inhibitor, ganti dengan anti hipertensi yang lain, ya. Kalau alpha 2 reseptor agonis, contohnya klonidin, dia dengan antidepresan trisiklik, ya, ada interaksi dengan prazosin juga, ya. Kemudian untuk metildopa dengan barbiturat dan beta blocker nggak boleh digunakan bersama, ya. Untuk metildopa dan beta blocker, ya, hindari penggunaan, ya, karena mungkin dapat menyebabkan krisis hipertensi, ya, karena dia vasokonstriksi jadi tambah naik, ya. Vasokonstriksi berarti kan kontraksi tapi eh, apa namanya, eh, pembuluh darahnya, ya. Nah, penata laksanaannya adalah hindari kombinasi obat sedapat mungkin. Kalau misalnya harus diberikan bersama, lakukan penyesuaian dosis. Kita pantau pasiennya, karena ini obat antihipertensi, maka kita sering melakukan monitor dengan melakukan tensi pasien, ya. Kalau memang dia berinteraksi, maka nanti akan terlihat, ya. Atau dia bila dikombinasi dengan obat lain, kita lihat juga fungsi obat tersebut bila bisa dimonitor, ya. Kemudian dengan anti obat diabetes, oke, ini sama sama hipertensi, pasien lanjut usia, komplikasi, prevalensinya tinggi, ya. Sering merupakan kombinasi obat, ya. Jadi perlu pengaturan dosis, ya. Ini efek oral antidiabetes interaksi, ya. Kalau di sini hmm, di sini currently the most controversial problem is safety of combination therapy with sulfonylurea dan metformin. As several observations indicated that it can increase mortality from cardiovascular causes. Jadi, kombinasi sulfonylurea dan metformin mengindikasikan terjadinya peningkatan mortality, ya, peningkatan jumlah kematian dari akibat
kardiovaskuler ya, jadi masalah dengan jantung ya. Oke, di penelitian lainnya, severe hypoglycemia associated with levofloxacin ya, tipe 2. Jadi anti diabetes tipe 2 receiving. Oke, ada dua eh, kasus yang diinformasikan ya, yang direport ya. Severe hypoglycemic. Jadi si apa levofloxacin diberikan bersama-sama dengan antidiabetik oral itu menyebabkan penurunan tekanan darah, penurunan kadar gula yang severe ya, yang bahaya ya. Kalau kita lihat di conclusionnya, hypothesize that the concomitant use of several drugs and particularly levofloxacin in associated with oral antidiabetic drug ADO ya. Kemudian opioid analgetik ya. Jadi selain di levofloxacin ya, particularly levofloxacin ya. Jadi bukan semuanya, sebagian opioid analgetik ya, dan heparin juga menyebabkan terjadinya side effect ya. The safety and tolerability of this anti-infective agent should be received urgently ya. Jadi hmm, Succinylglycemic may develop due the use of levofloxacin and appears to occur more frequently in elderly patients with type 2 diabetes who are receiving oral hypoglycemic agent. We describe the possible pharmacokinetic and pharmacodynamic mechanism of the interaction between levofloxacin and the other drugs. Ya, jadi penggunaan levofloxacin, terus analgetik opioid ya, kemudian heparin juga ini perlu diperhatikan ya. Perlu dimonitor juga ya pasien karena bisa ternyata menyebabkan severe hypoglycemic ya. Oke, ini tentang di penyakit diabetesnya sendiri ya. Mungkin teman-teman udah dapat di farmakologi ya. Teman-teman pasti lebih eh, baru ya, fresh dapatnya. Kemudian ini obat-obat anti diabetes tadi kita udah sampaikan di depan ya. Bagi. Oke, jadi dia mekanisme kerjanya adalah menstimulasi sel-sel beta dari pengulangan Hans sehingga sekresi insulin meningkat, meningkatkan kepekaan sel-sel beta bagi kadar glukosa darah, memperbaiki kepekaan organ tujuan terhadap insulin, menurunkan absorpsi insulin oleh hati, hanya efektif bagi non-insulin dependent diabetes mellitus yang tak begitu berat ya. Nah, ini biguanid, metformin, mekanismenya meningkatkan kepekaan reseptor insulin, menghambat gluconeogenesis dalam hati, dan menekan nafsu makan ya untuk pasien overweight ya. Kemudian akar bose ya dengan mekanisme kerjanya ya. Kemudian diazolidion, mekanisme kerjanya juga ya. Baik miglitinib ya juga, contohnya repaglinid ya, memutuskan pelepasan insulin dari pankreas segera setelah makan. Nah, ini interaksinya dari berdasarkan mekanisme kerjanya ya, maka para ilmuwan menyimpulkan ya, untuk metformin ini tadi udah disampaikan dia akan berinteraksi dengan akar bose ya. Jadi ini untuk metformin dan akar bose mungkin interaksinya minimal, jadi tidak memerlukan intervensi ya. Kalau minimal kita nggak perlu intervensi, pantau saja kadar gula darah dari pasien ya. Dengan antikolinergik eh, kita lihat bahwa ada peningkatan ya untuk ada antikolinergiknya ini ya, karena dia si metformin ini memperlambat motilitas di
gastrointestinal ya. Akibatnya A-nya banyak karena dia memperlambat waktu tinggalnya di usus atau di lambung lama, jadi dia absorpsinya sempurna ya. Dengan simetidin juga dia berinteraksi ya. Kemudian sulfonylurea dengan ACE inhibitor ini juga bereaksi, risiko hipoglikemi ya bisa meningkat, jadi hati-hati ya. Kemudian dengan androgen juga risiko hipoglikemianya bisa meningkat ya. Sulfonylurea dengan chloramphenicol salah satu antibiotik, hipoglikeminya juga meningkat ya. Tapi malah B-nya menurun ya. B-nya itu menurunkan metabolisme sulfonylurea ya. Maka itu ukur kadar gula darah, amati tanda-tanda hipoglikemi ya. Aman klofibrat juga berinteraksi ya. Kemudian dengan antikoagulan yang hipoglikeminya meningkat itu harus pasti diikuti dengan memonitor keadaan pasien ya. Kemudian beta blocker juga ya. Sulfonylurea dengan fluconazole ya, suatu anti jamur sama fluvoxamine juga ya. Kemudian akarbose dengan warfarin ya. Ini juga hati-hati ya. Efek B-nya dapat meningkat. Jadi warfarinnya pendarahannya malah meningkat. Ya tadi ya contohnya ya di depan tadi hasil penelitiannya. Jadi hasil hati kita lihat pasien pendarahannya hebat atau enggak ya. Cek HB-nya misalnya gitu ya. Kemudian digoksin jantung ya, efek B-nya turun, A-nya turun ya. A menurunkan absorpsi B ya, amati respon digoksin ya. Jadi hati-hati. Karena digoksin indeks terapinya sempit. Pokoknya semua yang obat indeks terapisinya sempit ini kan warfarin, digoksin ini indeks terapinya sempit. Jadi kalau dia ada kombinasi maka harus pantau pasiennya harus selalu ya. Proglitazone juga ya dengan antikoagulan ya. Ini juga hati-hati kontrasepsi oral ternyata dia berinteraksi dengan kolesteramin. Jadi kalau pasien dengan kontrasepsi oral jangan berikan anti diabetes yang proglitazone. Oke, nanti teman-teman bisa baca ya, karena hari ini kita dua materi ya. Itu teman-teman untuk reaksi apa interaksi obat dan makanan pada pasien dengan penyakit kronis. Ya, di sini diberikan contoh hanya untuk pasien-pasien yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes yang paling banyak di antara semua pasien kronis ya. Penyakit yang paling banyak di antara semua penyakit kronis. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ibu cukup cepat hari ini ya. Karena UTS-nya sampai sini ya, sampai interaksi obat dan makanan pada pasien dengan gangguan gastrointestinal. Jadi semuanya materinya ada 6 ya teman-teman. 4, 3, 2, 1 ya. Oke, ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, Ibu lanjut dengan pada interaksi pada pasien-pasien yang menggunakan obat gastrointestinal ya. Kita tahu pasien yang menderita gangguan di gastrointestinal ya, kita tahu bahwa eh, obat dan makanan lewat jalur yang sama ya, kalau diberikan secara oral ya obatnya ya, lewat dia mengalami absorpsi di lambung dan di usus halus ya, di mana ini semua sering mengalami gangguan ya. Kalau gangguan gastrointestinal mah banyak ya, usia-usia kalian ya,
yang udah menderita mah lah, lambungnya nggak enak ya, mengalami gangguan ya, sering ya. Mungkin karena stres ya, stres eh, belajar atau stres yang lain ya. Mudah-mudahan ini kelihatan walaupun nggak slideshow. Baik, jadi obat-obat gangguan GIT itu ada beberapa macam ya. Beberapa literatur mengelompokkannya dengan apa? Menggolongkannya dengan ada 5, ada 6, ada 7 ya. Ibu ambil yang eh, ibu dapat yaitu ada antasida ya. Antasida dia senyawa obat yang bersifat basa dengan sendirinya karena lambung kita asam, dia akan menetralkan kelebihan asam di lambung. Itu mekanismenya ya. Contohnya natrium bikarbonat, magnesium hidroksida ya kita sering dengar, kita sering mungkin sehari-hari kita dengar milanta lah, antacid lah, polisilen gitu ya, model kayak gitu ya, kalau sehari-hari ya. Dia berinteraksi dengan ACE inhibitor, kemudian dengan antibakteri ya, dengan analgetik juga ya. Kita tahu kalau kita lagi sakit lambung ya, kemudian kita dikasih analgetik, pasti tambah sakit lambungnya kalau nggak dikasih obat untuk gangguan lambung kita. Ya, biasanya pasien akan diberikan obat anti lambung dulu ya, anti anti gastrointestinalnya dulu, obat melindungi gastrointestinalnya dulu, baru dikasih analgetik ya. Hmm, Ini beberapa contoh obatnya ya. Kalau kita lihat contoh-contoh obat ini ya, dia yang antacid ini ada aluminium es, ada aluminiumnya ya, ada magnesiumnya ya, ada simetikon ya, ada kalsium. Jadi ada logam-logamnya ya, kalsium, aluminium, magnesium ya. Ini biasa terdapat di antasida ya. Yang kedua, antagonis reseptor H2. Biasa kita kenal obatnya ranitidin gitu ya, simetidin ya. Kemudian PPI dan antiemetik ya. Nah, untuk yang antagonis reseptor H2 ini mekanisme kerjanya jadi dia secara kompetitif dan reversibel berikatan dengan reseptor H2 yang dari sel parietal dari lambung ya. Kalau dia berikatan, maka lambungnya terlindungi ya. Jadi akibatnya gangguan gastrointestinalnya bisa ditekan ya. Jadi nggak ngerasa sakit lagi yang suka kita bilang sakit di ulu hati ya, karena dia berikatan dengan reseptor yang ada di parietal lambung ya. Kemudian tapi dia punya efek samping ya, jadi juga harus diperhatikan efek sampingnya dan interaksi obatnya itu biasanya pada warfarin, phenytoin, dan theophylline, semua benzodiazepin ya. Kemudian PPI juga ya, dia menghambat. Jadi kan ini ada pompa proton. Proton itu kan H plus ya. Kalau H plus, jadi dengan menghambat pompa proton ini diharapkan nomor fotonya nggak melepas H2, H plus. H plus ini kan bikin keadaan lambung asam ya. Jadi dia menekan pengeluaran asam oleh pompa proton ya. Nah, obatnya omeprazol, lansoprazol, esomeprazol ya, pantoprazol ya. Dia mempercepat metabolisme kontrasepsi oral. Jadi kalau pasien yang sudah berkeluarga dan dia minum kontrasepsi oral, ternyata ini berinteraksi. Kita bisa lihat nanti interaksinya di deduct interaction checker, apakah dia eh, minor, major, atau medium ya. Kemudian anti-emesis ya, anti mual ya. Jadi obat anti-emesis contohnya antagonis dopamin, antagonis histamin ya, karena yang menyebabkan lintah muntah itu adalah suatu neurotransmitter ya, yaitu dopamin, maka diberikannya antagonis dopamin, antagonis histamin ya. Berikutnya adalah
pelindung mukosa ya. Ini juga sering digunakan itu sukrapat ya. Jadi apa namanya? Sebagai obat untuk gastrointestinal ya. Kemudian digestif juga ini isinya enzim bantu proses pencernaan ya. Sekarang tuh ada kalau buat itu ada lactobacillus gitu-gitu ya. Kalau ada masalah di lambung nggak enak, banyak orang sekarang konsumsinya seperti itu ya, obat-obat enzim ya untuk memperbaiki proses pencernaan ya. Kemudian ada anti diare ya, dia memperlambat atau menekan kerja peristatik usus ya. Kemudian jadi karena kalau diare kan tuh pasien apa yang dimakan langsung keluar, apa yang diminum langsung keluar, termasuk obat juga ya. Jadi dia nggak punya kesempatan waktu untuk diabsorpsi karena waktu pengosongan lambungnya cepat sekali. Ya kalau orang diare 12 kali sehari itu kan tuh bahaya. Jadi semuanya keluar ya beserta cairan-cairan yang ada di saluran pencernaan. Karena itu diberi anti diare supaya ini kan karena ke- keluar ini cepat ini karena peristatiknya cepat ya. Jadi saraf otonomnya itu bekerja dengan cepat sehingga menyebabkan otot-otot di usus itu bekerja dengan cepat karena pengaruh rangsangan dari saraf otonom. Akibatnya semua yang ada di dalam usus, semua dikeluarkan dalam waktu cepat ya. Nah, itu diberi anti diare ya, sehingga dia bisa menekan kerja dari peristaltik ya. Diharapkan seperti itu. Hmm. Contoh obatnya kaolin, karbamazepin, atau Fulgid ya. Ini banyak, jadi ada pelindung, ada astringent, dan ada antimotilitas untuk peperangi ya. O- Obat anti gastrointestinal yang lainnya untuk gangguan gastrointestinal lainnya ada laksatif dan antiflatulen. Di sini nggak Ibu bahas ya, karena di contoh-contoh yang disampaikan di slide ini nggak terlalu banyak untuk obat gastrointestinal. Nanti teman-teman bacanya susah untuk ujian lagi ya. Padahal mah sebenarnya di literatur banyak. Kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam, silahkan dilihat ya. Banyak sekali. Nah, satu hal masalah apa hal yang harus kalian ingat interaksi antasida itu mekanismenya yang harus diperhatikan adalah dia kan tadi antasida itu bersifat lebih basah ya. Jadi dia tugasnya menetralkan keasaman lambung di lambung ya. Jadi interaksi yang terjadi kalau dia diberikan bersama-sama dengan obat lain atau makanan yang ternyata obat lain atau makanan itu justru dia menyebabkan kondisi di lambung lebih asam gitu ya. Padahal dia kan tugasnya membasahkan ibaratnya gitu membasahkan lambung. Tapi dia diminum bersama-sama dengan obat yang ternyata malah obat itu menyebabkan peningkatan asam di lambung. Akibatnya dia nggak bekerja ya, interaksi. Jadi akibatnya kita nggak masih ngerasain lambung kita sakit aja ya, perih gitu ya. Atau dia itu satu ya, meningkatkan asam lambung. Justru asam lambungnya tambah asam ya dengan adanya obat lain itu atau makanan lain ya. Kedua, obat ini berikatan dengan obat yang diberi bersama-sama itu ya. Akibatnya baik dia sendiri maupun obat yang berikatan itu sama-sama nggak berfungsi ya. Sama-sama nggak berfungsi karena menyebabkan terbentuknya senyawa yang lain ya. Atau yang berikutnya adalah terjadinya peningkatan waktu pengosongan lambung ya. Mau bisa peningkatan, bisa atau lebih lama ya. Jadi kalau peningkatan waktu pengosongan lambung berarti lambungnya cepat kosong ya, lebih atau ada juga yang membuat dia jadi lebih lama ya. Waktu pengolahan pengolahan obat atau makanan di lambung jadi lebih lama gitu ya. Atau terjadi alkalinisasi urin. Ya ini pada proses ekskresinya ya tidak terjadi ekskresi karena dia menyebabkan obat yang lain itu menyebabkan alkalinisasi urin. Atau bisa juga obat yang diberikan itu mengubah kelarutan sediaan, saling mempengaruhi ya. Jadi bisa dari
dia membentuk senyawa lain, berikatan, dia bisa mempengaruhi waktu pengosongan, dia bisa menyebabkan kelarutan suatu terjadi perubahan alkalinisasi urin ya atau mempengaruhi pH lambung ya. Jadi ini yang perlu dipahami saat kita membahas suatu eh, interaksi karena sedikit banyak obat yang lewat oral itu pasti akan lewat gastrointestinal ya. Baik, peningkatan pH lambung itu dapat menyebabkan perubahan dalam absorpsi. Ya, udah pasti ya. Kita kemarin udah belajar ada obat yang diabsorpsi dalam suasana asam, ada obat yang diabsorpsi dalam suasana basah. Tergantung dari sifat obatnya, gimana pKa-nya ya. Jadi akibatnya proses absorpsi itu bisa meningkat atau bisa menurun. Kalau meningkat pasti bioavailabilitasnya tinggi, kalau menurun berarti bioavailabilitasnya pasti rendah, ketersediaan hayati di dalam tubuh kita ya. Ini eh, ada gambar sebuah literatur yang menyatakan pH-pH yang dibutuhkan di dalam masing-masing tempat ini, yaitu di mulut, di atas, bagian atas dari lambung, bagian bawah dari lambung, ya di duodenum, ya. pH-pH yang dibutuhkan untuk suatu kerja dari fungsinya masing-masing ini, ya, fungsi masing-masing organnya, ya. Jadi misalnya contohnya di upper stomach ya, di bagian atas dari lambung, dia tuh pH-nya sekitar 4 sampai 6,5. Jadi membutuhkan waktu untuk melakukan apa ya aktivitas mau kalau makanan dilunakkan ya bekerja kan di situ juga ada enzim ya jadi kita juga mesti ingat yang lainnya ada kerja enzim untuk melunakkan makanan kalau obat nggak mesti harus disolusi gitu ya dan lain sebagainya dan seterusnya ya itu butuh waktu 3 sampai 60 menit kalau di suhunya 4 sampai 6,5. Jadi kalau suhunya lebih tinggi atau lebih rendah tentu ini waktunya menjadi eh, terpengaruh ya akibatnya waktu aduh mana tadi tunggu sebentar juga jadi berpengaruh ya. Ini berdasarkan hasil penelitian ilmuwan ya. Jadi pH-pH yang ada di saluran pencernaan kita ya. Baik. Nah, pada proses absorpsi obat ya, tadi dipengaruhi salah satunya oleh pH ya. Jadi ada molekul yang tidak bermuatan. Ya, kalau misalnya makanan atau obat ternyata dia molekul tidak bermuatan atau netral, dia dapat berdifusi secara pasif ya, melintasi membrana sehingga dia bisa diabsorpsi ya. Nah, itu tergantung dia eh, dengan obat yang lain seperti apa ya. Jadi eh, bagaimana proses absorpsinya lebih cepat yang mana jadinya tidak bermuatan atau bermuatan. Itu juga jadi pertimbangan kita juga ya. Terus ada obat atau makanan yang merupakan asam ya atau basa lemah. Ini juga akan mempengaruhi laju permeasinya ya sehingga menyebabkan obat atau obat salah satu obat yang berinteraksi itu mudah terionisasi atau malah tidak terionisasi ya. Kemudian contohnya ini peningkatan pH pada obat asam lemah menyebabkan penurunan zat tak terionisasi ya. Begitu juga untuk peningkatan pH pada obat basa lemah dia juga peningkatan jumlah yang tak terionisasi ya. Ini tentu akan mempengaruhi proses absorpsinya ya. Nah, ini untuk pengikatan, ini sudah sering kita bahas ya. Kita tahu bahwa suatu antasida ini ada aluminiumnya, ada magnesiumnya ya. Maka dia akan eh, berikatan ya dengan
Contohnya di sini tetrasiklik dan ciprofloxacin ya. Kalau dia berikatan, tentu dia akan menurunkan absorpsi ya, baik si antasidanya maupun si tetrasiklinnya. Nah, kalau tetrasiklin atau ciprofloxacin ini kan dibutuhkan untuk sebagai antibakteri, berarti infeksinya pasien jadi nggak berkurang-berkurang ya, terus malah bakterinya terus berkembang ya, jadi jatuh pada kondisi pasien sepsis ya, makin parah ya. Nah, di sini di penelitian ini suatu update ya, efek antasid, farmakokinetik antasid ya. Di sini sih, di sini mungkin yang bisa di ini adalah ya, hmm, nih misalnya contohnya ini ya. The bioavailability of famotidine was not significant altered by a potent antacid preparation. Ya, although a trend towards reduced absorption was observed absorb ya. Kemudian ini juga iron absorption is significantly decreased in presence of sodium bicarbonate and calcium carbonate. Ya, menurun juga. Tapi is nearly complete when co-amistated diberikan bersama with aluminium dan magnesium yang udah gabungan ya. Non-steroid anti-inflammatory drug NSAID ya, such as naproxen, tenoxicam, ketoprofen, ibuprofen, and piroxicam are not effective in their absorption by antacid treatment. Jadi nggak boleh diberikan karena dia ternyata not affected ya. Theophylline biofilm is unchanged when the drug is given together with antacid. Walaupun its rate of absorption may be altered, leading to reduce or an increase in the time of the occurrence of plasma drug konsentrasi. Jadi ini penelitian ini eh, sebuah update ya yang sebelumnya tidak diketahui ya, eh, memberikan gambaran bahwa efek antacid eh, bila dilihat secara farmakokinetik ya. Ini of the new class of quinolone antibiotic, the absorption of ciprofloxacin and ofloxacin is reduced by 50-90% in the presence of ammonium and magnesium hydroxide ya. Ini dengan golongan quinolone ya. Contohnya tadi cipro ya. Ini cipro, kemudian ofloxacin, ini juga tetrasiklin ya. Tetrasiklin ya. Dia membentuk insoluble kompleks ya. Jadi decrease by more than 90%. Jadi mengalami penurunan sampai 90% ya. Berarti kan udah nggak bermanfaat antibiotiknya sama sekali ya. Karena 90 mengalami 90%, bahkan dia bilang it decrease by more than 90%. Jadi lebih mengalami penurunan lebih dari 90% ya. Oke. Nah, ini dia yang terbentuk ya. Jadi saat tetrasiklin diberikan bersama-sama dengan bentar. Kok tutup sih? Saat dia diberikan bersama-sama dengan eh, tetrasiklin dan apa nih namanya metal yang mengandung kalsium, magnesium dan besi ya. Di sini sebenarnya kalau tetrasiklinnya sendiri dia bentuknya gini ya. Tapi kalau udah pakai Mn2 maka dia jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini suatu kelat yang tidak larut, ya.
insoluble water ya. Karena itu hati-hati bagi pasien ibu-ibu yang sedang menyusui dan juga yang sedang hamil karena dia bisa melewati ini ya, bisa melewati apa namanya placenta barrier dan distruct into masuk ke dalam eh, ibu apa menyusui ibu yang sedang menyusui ya, saluran apa menyusui ibu-ibu ya. Jadi hati-hati untuk tetrasiklin karena ada pembentuk apa eh, pembentukan kelatnya itu bukan karena dia minum obat dan antasid aja, tapi juga perlu diperhatikan kalau kalsium, magnesium dari ironnya itu ada di susu juga kan dia juga ada di susu ya. Oke, ini penelitian tentang effect of antacid on iron absorption from a multivitamin ya. Begitu juga kita harus perhatian juga untuk pasien-pasien yang dapat apa namanya multivitamin ya. Multivitamin ini biasanya mengandung besi ya, biasanya ya. Hati-hati logam yang lain juga ada ya. Tapi ini di sini penelitian ini tentang besi ya. Di mana kayak misalnya contohnya mungkin sangobion gitu ya. Sangobion itu kan banyak di pasien ini kan mungkin sedang HB-nya agak turun atau memang dia butuh besi ya. Ternyata kalau diberikan dengan Milanta 2 jam setelah pemberian ya, ternyata konsentrasi besinya itu yang kontrol sama yang Milanta nggak berbeda jauh ya ini ya. Jadi nggak berbeda jauh ya. Jadi eh, kalau Milanta masih bisa. Tapi kalau dia diberikan sendiri, kalau Milanta kan tadi ada aluminium, magnesium ya bersama ya. Nah, tapi kalau diberikan dengan natrium karbonat saja, ini mengalami penurunan sebanyak ini. Ya, ini kurang lebih 40% lah ya, 40% gitu ya. Kurang lebih 40% ya. Ya, kurang lebih ini 40% ya. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya dengan kalsium karbonat, ini natrium kan logam plus ya, 1 plus ya. Kalau kalsium 2 plus ya. Ini bisa sampai kurang lebih tinggal-tinggal 20% ya, 20% lebih dikit ya. 20%-an ya. Eh jadi makanya hati-hati dengan pemberian logam plus 2 kalsium karena dia turunnya lebih drastis ya sampai pemberian bersama-sama dengan iron ya. Tadi kan di jurnal ada tuh yang pertama ya efek farmakokinetik sebuah suatu update ya dengan kalsium, natrium dan iron ini ternyata berinteraksi ya. Jadi hati-hati dengan dia sendiri sesama logam dia ternyata berinteraksi ya. Baik, sebentar. Nah, untuk waktu pengosongan lambung berikutnya ada tadi pengosongan lambung ya. Tadi kan tentang pengikatan ini waktu pengosongan lambung ya. Karena sebagian besar obat diserap di usus halus, absorpsinya dari saluran cerna ditentukan oleh laju pengosongan lambungnya ya. Jadi kalau misal antasida itu kalau misalnya dia berefek eh, terjadinya penurunan menyebabkan terjadinya penurunan absorpsi obat ya, bila dia menyebabkan terjadinya penurunan absorpsi obat, maka bisa menimbulkan efek yang lain ya. Efek yang lain itu misalnya karena dia lama di lambung, maka dia bisa menyebabkan terjadinya iritasi ya, atau malah bisa menyebabkan stabilitas dari obatnya terganggu. Contohnya pada penisilin ya. Jadi si antasida itu menyebabkan penurunan absorpsi obat. Jadi kalau dia diberikan bersama-sama penisilin, dia terlalu lama di lambung akibatnya apa namanya?
stabilitasnya di penisilin jadi terganggu. Ya, jadi maka itu antisida ternyata banyak banyak interaksi dengan tadi tetrasikline lah, golongan obat quinolone, antibakteri maksudnya, terus penisilin juga ternyata dia berinteraksi ya. Jadi hati-hati. Oke. Nah, kemudian tadi mekanisme yang berikutnya adalah alkalinisasi urin ya. Alkalinisasi urin dapat menghambat ekspresi obat pada basa lemah ya, seperti quinidin dan amfetamin ya. Karena dia berarti apa? Basa lemah itu berarti kan pH-nya 12 ya, sekitar 10, 11, 12. Nah, itu dia bisa karena dia akibat karena obat ini menyebabkan si antasida itu kan menyebabkan terjadinya alkalinisasi. Nah, obat-obat ini kan basa lemah, berarti kan akan sulit untuk dieskresi. Tapi dia akan meningkatkan ekskresi asam lemah ya, karena suasananya untuk tergantung ya. Tapi si antasida ini menyebabkan alkalinisasi urin. Jadi akibatnya untuk obat-obat yang asam lemah dia akan cepat dieskresi ya. Tapi obat-obat yang basa lemah dia justru menyebabkan dia tidak menghambat di ekskresi ya. Kita tahu bahwa natrium bikarbonat, jadi logam dengan satu itu ya, Na plus ya, punya efek yang kuat terhadap keasaman ya. Jadi hati-hati kalau gas ini diberikan bersama-sama natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ini akan cepat dikeluarkan karena dia meningkatkan eh, asam ya di suasana apa ginjal ya. Nah, ini beberapa interaksi ya. Tadi kan mekanisme yang terjadi prosesnya ya. Nah, ini interaksinya ya. Tadi diulang lagi antasida dengan quinolone ya. Yang terjadi itu konsentrasi maksimum dari si perut turun 17 kali lipat. AUC-nya juga turun ya. Obat di urin juga turun ya. Kemudian probabilitas norfloxacin juga turun ya. Semuanya turun ya. Yang untuk quinolone ya. Ofloxacin juga turun sampai 73% ya. Lomefloxacin juga turun 50%. BA-nya turun 40% ya. Absorpsi gatifloxacin juga mengalami penurunan. Jadi semuanya pemberian antasida yang mengandung aluminium, magnesium, bila diberikan bersama-sama dengan obat golongan quinolone, antibakteri quinolone ya, maka akan terjadi perubahan farmakologinya adalah konsentrasi maksimum juga turun ya, contohnya pada ciprofloxacin ya, kemudian AUC dan parent drugs-nya juga sangat turun ya. Jadi bioavailabilitasnya ya, parent drug-nya juga turun itu. Bukan apa stop ya? HUC dan parent drugs-nya di urin sangat turun, bioavailabilitas norofloxacin juga sangat turun saat diberikan. Ya, jadi makanya ini dihindari penggunaan golongan antibiotik quinolone dengan antacid ya. Ini lanjutannya ya, dengan kalsium karbonat, kemudian dengan aluminium hidroksida, semuanya menyebabkan penurunan bioavailabilitas antibiotik golongan quinolone ya. Sedangkan untuk antiasida dan ketokonazol ini sebuah anti jamur ya. Dia efek terapinya juga turun, tapi mekanismenya bukan terjadi ikatan atau chelat seperti golongan quinolone ya. Tapi dia turun karena menurunnya disolusi tablet akibat meningkatnya pH lambung. Jadi ini yang dipengaruhi yang pertama tadi dari mekanisme yang 5 itu dia kalau antasida dan ketokonazol adalah interaksinya lewat yang mekanisme pertama tadi yang mempengaruhi pH lambung ya. Jadi ketokonazol sangat
dia membutuhkan suasana asam untuk bisa larut ya di solusi. Sedangkan si antasida ini kan membasahkan lambung ya supaya lambungnya tidak terlalu perih ya karena banyak asam yang dilepas ya. Nah, karena itu ketokonazol jadi sedikit yang diabsorpsi karena suasana lambungnya jadi basah ya. Karena itu berikan dulu setidaknya 2 jam setelah antasida. Jadi berikan dulu antasidanya, lambungnya masih masih basah, lama-lama antasidanya udah terabsorpsi, udah hilang efeknya, masuk baru ketokonazol. Jadi suasananya masih sekitar asam karena ketokonazol butuh suasana asam untuk bisa di disolusi dan akhirnya bisa diabsorpsi ya. Di sebuah penelitian pemberian ketokonazol 200 mg per hari bersamaan dengan natrium bikarbonat, aluminium oksida dan simetidin. Setelah penghentian simetidin dan perubahan waktu pemberian antasida jadi 2 jam setelah ketokonazol, pasien memberikan respon yang baik terhadap terapi. Ya, jadi memang harus dijeda ya. Pada studi in vitro, ini in vitro, jadi di luar ya. Jadi dibuat suatu larutan yang dikondisikan sama dengan lambung, tapi di luar tubuh ya, di luar tubuh ya, karena in vitro ya. Dibuat larutan dengan pH 2 sampai 3. Ternyata ketokonazol ini bagus banget diabsorpsi sampai 85% dalam waktu 5 menit ya. Di solusinya. Jadi dia larut semua ya dari ketokonazol tablet dimasukin di larutan pH 2 sampai 3 dia cepat banget disolusinya udah 85% dalam waktu 5 menit. Tapi kalau di pH 6 larutannya dibuat pH 6 kan dia hanya 10% yang larut dalam 10 menit ya. Jadi masih ada sisa ketokonazol yang belum disolusi terlarut ya. Tentu menyebabkan absorpsinya juga terganggu ya. Ini pada in vitro. Kemudian dicoba kepada volunteer ya. Di sini diberikan terjadi penurunan yang besar pada konsentrasi puncak dan AUC dari ketokonazol. Ini penelitian-penelitian ini dilakukan oleh para ilmuwan dari mulai dugaan ya, kemudian diteliti secara in vitro, kemudian coba pada hewan percobaan, akhirnya pada volunteer ya. Nah, sekarang kita tinggal menikmati aja di drugs.com misalnya. Kalau pakai sehari-hari di rumah sakit atau di apotek bisa pakai aplikasi ya, cepat ya. Padahal mereka menemukan akhirnya bisa menyimpulkan ketokonazol berinteraksi dengan antasida, penelitiannya sampai segini lama ya. Jadi makanya kita harus bersyukur ya dan tujuan mereka kan sebenarnya juga untuk membantu pasien ya. Nah, kita yang udah tinggal menikmati aja dengan menggunakan aplikasi harusnya lebih semangat lagi untuk menolong pasien ya. Mereka aja yang harus melakukan penelitian ini dengan hewan percobaan dan dengan manusia. Dengan manusia ini nggak gampang ya. Kalau hewan percobaan kondisinya kalau hewan percobaan sampai mati dan sebagainya itu juga akhirnya ulang lagi dan seterusnya ya. Berkali-kali kalau dia nggak ada efek kok nggak ada efek ya ulang lagi ya jadi nggak gampang penelitian dengan akhirnya menemukan suatu poin yang kita baca di drugs.com ini berinteraksi ini tidak berinteraksi ya kemudian ini untuk aluminium dan magnesium hidroksida ya jadi dengan diazepam ya salah satu ini yang bekerja di secara pusat ya menggunakan cemaxnya diazepam ya tapi kalau dengan diazepam lepas lambat enggak ada interaksi di hasil pengamatan para ilmuwan tidak ada interaksi ya. Kemudian magnesium hidroksida menyebabkan perlambatan absorpsi sehingga Cmax-nya lebih rendah pada clorazepam ya. Kemudian magnesium oksida juga menyebabkan penundaan laju absorpsi di klor dioksid ya dan asam valproat ya. Nah, ini meningkatkan AUC asam valproat ya. Jadi sebaiknya dipisahkan. Tapi ini kan asam valproat ini kan berinteraksi dengan antasida ini ibaratnya
taruhannya kejang ya, taruhannya kejang. Apakah dia bisa berinteraksi sehingga kejangnya itu hebat atau seperti apa? Nah, kalau di praktek sehari-hari sebaiknya ini dihindari saja, gunakan saja apa tuh anti obat gastrointestinal yang lain. Karena kalau pasien lihat anaknya kejang, walaupun kejangnya nggak hebat, tetap aja pasiennya akan komplain. Karena tadinya anaknya nggak apa-apa, baik-baik aja, tiba-tiba dikasih obat jadi kejang ya. Sebaiknya, sebaiknya walaupun ini eh, pisahkan sebisa mungkin. Kalau ibu lebih rekomen ini diganti saja obat gastrointestinalnya supaya jangan sampai pasien sampai mengalami kejang ya, karena kalau udah kejang pasti ibunya pasti nggak terima ya. Pasien itu kan gitu, kalau apalagi kalau anak kecil ya, anak kecil banyak yang minum asam valproat nih. Ya, jadi kemudian dengan phenytoin juga ya, phenytoin konsentrasi serumnya menurun ya, hingga kontrol terhadap kejangnya juga nggak ada. Phenytoin diberikan untuk kontrol kejang, tapi diberikan juga antasida. Ya, dia akibatnya pasien masih kejang aja, nggak turun-turun. Kalau kata pasien yang secara awam, lah anak saya udah dikasih obat, mana mahal, kejangnya terus aja. Kata dia ada antasidanya. Ya, jadi antasidanya sebaiknya di apa diganti ya kalau menurut ibu ya, walaupun ada misalnya rekomendasi pisahkan penggunaan ya, karena kejang itu sesuatu yang bisa terlihat oleh pasien awam dan dia ngerasa anaknya seperti nggak diobatin gitu ya, atau yang tadinya tenang baik-baik aja nggak kejang tiba-tiba dikejang ya. Nah, itu kan pasien pasti mengundang komplain kan gitu ya. Jadi sebaiknya ganti aja, karena golongan obat gastrointestinal kan bukan hanya antacid ya. Tapi ini susah kalau untuk pasien rawat jalan ya. Kalau dia dapat phenytoin atau misalnya asam valproat yang dibawa pulang, nah ini menjelaskannya mesti hati-hati nih. Kalau dia misalnya sakit lambung, sebaiknya kalau begini ditanyakan dia ada gangguan lambung nggak ya. Terus kita lihat juga phenytoin mengiritasi lambung apa enggak. Kita cek dulu efek sampingnya atau tadi asam valproat. Kalau dia ternyata ada gangguan lambung, sebaiknya bilang sama dokter, apakah lebih baik ditambahkan saja obat gastrointestinalnya. Karena kalau dia beli sendiri, oh dia sakit lambungnya minum phenytoin, dia memang udah bagus tuh, kejangnya bisa nggak sering, misalnya dalam sehari si anak bisa kejang berapa kali, ini bisa nggak kejang, tapi ternyata anaknya sakit sakit lambungnya gitu misalnya ya, dibeliin lah, beli beli Milanta aja, beli Polisirin aja, malah kejangnya nggak bener. Jadi kan seolah-olah pasien bisa bilang lah, jadinya nggak berefek penitoinnya ya. Saran ibu kalau kayak gini di praktek sehari-hari selain ditanya ada gangguan lambung atau enggak, kalau dia bilang nggak ada, kita nasihatin ke pasiennya, ibu kalau ada gangguan lambung, ibu bisa telepon ke sini. Nanti kami akan rekomendasikan bersama dengan dokter obat yang ibu bisa minum untuk gangguan lambung. Tapi kalau obatnya itu masuk kategori dia harus apa resep dokter, ibu sebaiknya kembali aja kalau minum phenytoin ini menyebabkan gangguan lambung. Karena bahaya kalau dia minum obat-obat yang antasida, yang antasida biasa kan bisa dibeli di bebas tanpa resep ya. Ternyata efeknya seperti ini, bahaya. Kemudian dengan levodopa juga ya, jadi efek levodopanya meningkat ya, tapi dengan mekanisme eh, menurunkan waktu pengosongan lambung ya. Kemudian dengan antihipertensi kaptopril ya, dalam studi terhadap 10 pasien pemberian dosis tunggal kaptopril 50 mg setelah 50 ml antasida dan sarapan menurunkan BA kaptopril. Berarti tekanan darahnya nggak turun ya. Dia turun 42% antasida, 56%, maksudnya dia BA-nya atau April ini turun ya. Kalau dengan
SIDA saja turun sampai 42%. Tapi kalau dengan antasida terus kasih sarapan turun juga BA-nya. Kan maka itu kan kaptopil diberikan sebaiknya perut kosong ya, belum sarapan ya. Tapi kalau dia minum antasida tambah turun ya, sebaiknya ganti saja hipertensinya, jangan yang kaptopil gitu ya. Walaupun di sini pisahan penggunaan 1 sampai 2 jam ya, karena apalagi kalau hipertensinya tinggi, kalau cukup kritis gitu ya, cukup kritis anti hipertensinya, kita bisa rekomendasi apa anti hipertensi yang lain ya. Quinidin suatu obat kardiovaskuler ya, ini juga ya konsentrasi serum quinidin meningkat, ini hati-hati juga ya, penurun karena ini terkait dengan jantung ya. Biasanya kalau nggak salah quinidin ini sempit ya indeks sapin, tapi nanti kita lihat sama-sama lagi ya. Dia mekanismenya lain lagi, yaitu yang ekskresi tadi ya, karena dia menyebabkan suasana di ginjal berubah, ya pH urin berubah ya. Karena kalau toksisitas klonidin terjadi itu malah lebih bahaya ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini terkait dengan antasida dengan beberapa obat? Ibu bisa lanjut? Jam berapa sih ini? 11.12 ya. Baik, kemudian dengan Ibu cepat kan udah mau habis ya. Proton pump inhibitor ya, dengan protease inhibitor ya, contohnya atazanavir dan indinavir ya, antivitas antivirus tertentu dapat berkurang ya. PPI menurunkan disolusi protease inhibitor, menurunkan absorpsinya di saluran pencernaan ya. Jadi akibatnya dia eh, absorpsinya hanya sedikit ya. Jadi bioavailabilitasnya juga kecil ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk pemberian bersama ya. Ini penelitiannya nanti dibaca ya. Kemudian dengan ginkgo biloba juga ternyata dia berinteraksi ya. Kalau ini juga sebuah penelitian ya. Jadi penurunan terjadi pada seluruh pasien. 6 orang 41,5%, 5 orang 27,2%, 7 orang 36. Jadi kecil banget jadi turunnya ya. Maksudnya eh, penurunannya ya. Jadi eh, dibanding dengan pasien yang tidak mendapat ginkgo biloba ya. Jadi sebaiknya penggunaan bersama tidak direkomendasikan ya. Jadi kalau minum Glucophilima, minum juga lansoprazol, ternyata masih sakit lambungnya ya, karena ya itu PPI-nya mengalami proses penurunan ya. Dengan ini dengan ketokonazol antifungi juga ya. Nah, ternyata dia dengan ketokonazol dengan proton pump inhibitor PPI juga nggak bisa nih ya. Dengan antacid tadi nggak bisa juga ya. Terjadi peningkatan absorpsi sampai 65% dibandingkan dengan kelompok yang mendapat omeprazol, ketoconazole, dan air. Ya, jadi ini contohnya meningkatkan asam, meningkatkan pH ya. Jadi ketoconazole butuh ketok suasana asam kan dia. Nah, jadi ketoconazole ini harus ditreat dengan khusus kalau dia pasiennya ada gangguan gastrointestinal ya. Kita coba dulu lagi dengan gastrointestinal yang lain ya. Apakah misalnya dilihat lagi dengan H2 reseptor itu ya, ratitidin masalah nggak? Dilihat lagi dengan sukrafat masalah nggak ya? Ada interaksi nggak? Ya seperti itu. Jadi dipilih obat gangguan gastrointestinalnya yang paling kecil menyebabkan interaksi ya. Karena ketoconazole ini suatu yang diperlukan dia sebagai antifungi
Ini antagonis H2 ya dengan ketokonazol ini juga ternyata bermasalah ya pada pH 2 atau 3 larut dengan 15 menit pada pH 6. Ini in vitro yang tadi juga ya. Solusi tablet azol akibat peningkatan pH gastrik. Nah, turun efek farmakologinya berkurang. Ya, jadi dia dengan antagonis H2 nggak boleh juga ketokonazol ya. Kalau pasien yang nggak mengalami gangguan, oke. Jadi kita kasih ketokonazol sendiri ya. Tapi kalau memang mengalami gangguan, maka bisa dipilih yang paling rendah efeknya, karena dia kan sebenarnya dia butuh suasana asamnya saja ya. Nah, bisa ditambah yang lain ya, bisa ditambah yang lain supaya suasana lambung tetap asam gitu ya. Nanti kombinasinya gitu. Ini dengan nifedipin ya, dengan satu antihipertensi ya. Ya, efek nifedipin dapat meningkat ya. Jadi dia men- pada studi 6 orang volunteer menunjukkan peningkatan kadar plasma puncak dan AUC sampai 80% kalau nifedipin diberikan bersama-sama dengan antagonis H2 histamin ya. Dengan warfarin juga dia bisa meningkat, hati-hati bisa terjadi pendarahan ya. Karena itu warfarin ini termasuk indeks terapi sempit juga. Kalau pendarahan juga bahaya ya. Nah, pasien bisa komplain juga. Jadi sebaiknya ganti dengan obat yang apa obat gangguan gastrointestinal yang lain ya. Antidepresan trisiklik juga gitu ya. Nah, ini hati-hati juga ya untuk pasien yang menggunakan antidepresan trisiklik ya. Pasien-pasien dengan gangguan mental seperti ini obatnya biasanya sangat berinteraksi dengan obat lain. Jadi perhatikan dengan hati-hati, cek interaksinya. Jangan sampai terjadi interaksi yang tidak diharapkan ya. Banyak dia interaksinya ya antidepresan ini ya. Begitu teman-teman, apa namanya, untuk interaksi eh, obat gangguan gastrointestinal dengan obat lain. Sementara dengan makanan di sini nggak ada ya, tapi kita bisa menganalogikan bahwa kenapa pasien itu diberikan sebuah obat gangguan gastrointestinal, mungkin karena dia mengalami nyeri di ulu hati atau ada tukak lambungnya atau lain sebagainya. Nah, makanan-makanan yang menyebabkan kondisi lambung itu bertambah keasamannya, tentu ini akan berinteraksi ya, menyebabkan eh, obat-obat gangguan gastrointestinal ini tidak berfungsi ya, karena makanannya itu juga membuat kondisi lambung jadi asam ya. Jadi gitu. Jadi ini bisa dianalogikan ya untuk yang makanan ya. Baik, ada pertanyaan sambil Ibu persiapkan untuk apa? Absensi. Silakan. Ibu berharap dengan pemberian materi tentang interaksi ini ya, teman-teman bisa mempraktekannya di lapangan saat bertugas ya. Nanti di akhir kuliah nanti, di akhir setelah kita UTS, Ibu akan sampaikan beberapa link pengecekan interaksi ya. Sekarang kan Ibu udah bilang dari awal kuliah interaksi ini dipakai dalam setiap kita kerja, ketika kita menerima resep. Tapi kita nggak perlu menghafal, nggak perlu juga harus lihat buku karena ada aplikasi yang bisa dilihat ya. Tapi karena kalian ini lagi kuliah, tentu kalian akan ditanya tentang hal ini ya, tentang interaksi-interaksi dan contoh-contohnya ya. Baik, kayak sekarang lah ya, kalian misalnya masih mungkin di lab.
resep mencampur-campur itu. Tapi kalau di praktek sehari-hari kan yang dicampur bukan lagi bahan baku ya, tapi obat. Ada sih bahan baku tapi sedikit ya. Banyak kan obat ya. Baik. Sarah Permata Laila, Hadir Ibu. Diah Ayu Primastuti, Hadir, Bu. Sarah Fauzia, Sarah Fauzia, Hadir Bu. Hadir, Bu. Hah? Hadir. Hadir Bu. Sore. Sylvia Yuni, Hadir, Bu. Mala Komalasari, Hadir, Bu. Yulita, Yulita, Anissa Rahma, Hadir, Ibu. Gita Amelia, Hadir, Ibu. Yusnia, Hadir, Ibu. Ravelina, Hadir, Bu. Septi, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, ST Hadir, Ibu. Nurmaya, ada ST. Ini Septi apa ST? Naya hadir, Ibu. Ayo dia, Hadir, Bu. Roida, Fatmauli, Hoida, Roida, maaf, maaf, Roida, Hadir, Bu. Fahmi, hah? Hadir, Bu. Florita, Hadir, Bu. mana? Florita ada. Hadir, Bu. Fitrianingsih, Hadir, Ibu. Fitrianingsih, hadir. Putri Lestari, Hadir, Bu. tadi Fitrianingsih ada kan ya? Ada, Bu, ada. Farizan, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Arta, Hadir, Bu. Azahira, Zahira hadir, Ibu. Shabila, Hadir, Ibu. Ananda, Hadir, Ibu. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. ada Indah Oktavia. Tadi Hadir, Septia. Bu. Hadir, Bu. Eh, Siti Fatimah, Hadir, Bu. Siti Azkia, Hadir, Bu. Abdullah Hafiz, Hadir. Ilmi Aulia Robbani, Hadir, Bu. Silvi Nuraini, Hadir, Ibu. Anita, Hadir, Ibu. Deborah, Hadir, Bu, Deborah. oke bentar, Ibu, maaf, Yulita tadi keluar Zoom, Ibu. kenapa? Masih gangguan sinyal, Ibu, mohon maaf. Tadi sempat masuk. Tapi dengerin kuliah nggak? Iya, Bu, saya dengerin. Terus tahu-tahu nggak ada suaranya. Saya pikir sudah selesai. Ternyata memang gangguan sinyal, saya tadi keluar Zoom. Mohon maaf, Ibu. Baik, karena sudah waktu ya. Ibu akhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.